Halo everyone, kembali lagi di podcast yang penuh canda tawa dan ketegangan dengan tim overthinking dan kesehatan mental mahasiswa, dan saya ditemani oleh saya Ana yang akan menemani Andi Indriani mengobrol topik yang relate dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Oleh Ana. Pada kali ini kita akan membedah tuntas satu kata yang sering banget kita dengarkan, bahkan mungkin kita alami setiap hari, yaitu overthinking. Thinking itu memikirkan sesuatu secara berlebihan, terkadang sampai larut malam, dan bikin gelisah tidak karuan, dan erat kaitannya dengan kesehatan mental kita, apalagi di tengah tumpuknya tugas deadline di kampus. Nah, pada kali ini kita akan membahas kenapa overthinking bisa terjadi, dampaknya apa buat kesehatan mental kita, dan yang paling penting gimana cara mengatasinya. Andi Indri sebagai mahasiswa aktif, bagaimana rasanya overthinking ini menjadi makanan sehari-hari? Mau nanya dosen yang salah, mau ngumpulin tugas tanpa nilai jelek, mau ikut organisasi dan takut tidak bisa berkembang, mau cari kerja takut waktunya tidak teratur, ya beginilah jadi masalah. Penyebabnya banyak sih, dari pencarian di internet, kecemasan adalah salah satu penyebab utamanya. Selain itu, ada juga rasa tidak percaya diri, tekanan sosial, dan bahkan sifat yang tidak kita inginkan untuk di kehidupan kita. Mahasiswa dengan segudang tuntutan sangat rentan dengan hal ini, apalagi dengan kurang tidur yang justru memperburuk overthinking dan suasana hati kita. Betul, kurang tidur bikin sedih, konsentrasi menurun, dan emosi jadi tidak stabil. Jadi overthinking dan kesehatan fisik itu Saling berhubungan erat. Nah Ana, overthinking dibiarkan berlarut-larut bisa berdampak buruk loh, bisa memicu stres, kecemasan berlebih, bahkan sampai depresi kalau tidak secepatnya ditangani dengan baik. sedang itu terus gimana caranya kita sebagai mahasiswa untuk bisa tenang di situasi dan kondisi saat ini? Apakah ada tips yang praktis? Tentu ada dong beberapa tips yang bisa digunakan. 1. Sadari saat overthinking muncul. 2. Terapkan self-care, itu istirahat yang cukup dan makan sehat. 3. Bicara dengan orang yang dipercaya. Poin terakhir penting banget, kadang kita takut dicap lemah kalau masalah mental, padahal itu justru cara kita menjaga diri. Nah, intinya adalah kesehatan mental itu sangat pentingnya dengan kesehatan fisik. Overthinking itu wajar, tapi jangan biarkan itu mengendalikan hidup kita, lagi sampai menghambat aktivitas akademik atau interaksi. Setuju banget yang dikatakan oleh saudari Andi Indriani. Mulai sekarang lebih peka sama kondisi diri sendiri, jaga pola tidur, kelola stres, dan jangan ragu cari bantuan kalau diperlukan. Benar sekali. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat dan memberikan pencerahan buat kita semua. Belum mengakhiri obrolan kita kali ini, beberapa cuplikan video berikut ini. Masalah yang dihadapi dengan tekanan, tugas yang dihadapi di dunia yang penuh tantangan dan rintangan di kehidupan ini.
Saya Ana, pamit undur diri. Bye-bye, terima kasih.